Halo adik-adik, apa kabar? Masih bertemu dengan channel Kakak Devi Purba. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia, sekarang kita akan melanjutkan materi itu. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa bantu like, komen, subscribe, dan klik tanda loncengnya agar video ini dapat berkelanjutan terus. Nah, adik-adik, saat ini kita akan melanjutkan materi dengan judul gangguan pada sistem ekskresi manusia dan upaya untuk menanggulanginya. Pernahkah kamu mendengar penyakit nefritis, batu ginjal, albuminuria, biang keringat, jerawat, hematuria, diabetes insipidus, dan kanker ginjal? Ya, penyakit itu adalah bagian dari penyakit pada sistem ekskresi manusia. 1. Nefritis. Nefritis adalah penyakit rusaknya nefron, terutama pada bagian glomerulus ginjal. Nefritis disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus. Nefritis mengakibatkan masuknya kembali asam urat dan urea ke dalam pembuluh darah atau uremia, serta adanya penimbunan air di kaki karena reabsorpsi air yang terganggu atau yang disebut juga dengan edema. Upaya penanganan nefritis adalah dengan proses cuci darah atau dengan pencangkokan ginjal. 2. Batu ginjal. Batu ginjal adalah gangguan yang terjadi akibat terbentuknya endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal, saluran ginjal, atau kandung kemih. Batu ginjal terbentuk kristal yang tidak dapat larut. Kandungan batu ginjal adalah kalsium oksalat, asam urat, dan kristal kalsium fosfat. Endapan ini terbentuk jika seseorang terlalu banyak mengkonsumsi garam mineral dan kekurangan minum air, serta sering menahan kencing. Dan upaya untuk mencegah terjadinya batu ginjal adalah dengan meminum cukup air putih setiap hari, membatasi konsumsi garam karena kandungan natrium yang tinggi pada garam dapat membantu terbentuknya batu ginjal, serta tidak menahan-nahan untuk buang air kecil. Batu ginjal yang kecil dapat saja keluar melalui urin, tetapi seringkali menyebabkan rasa sakit. Batu ginjal berukuran besar memerlukan operasi untuk mengeluarkannya. 3. Albuminuria. Albuminuria adalah penyakit yang terjadi akibat adanya kerusakan pada glomerulus yang berperan dalam proses filtrasi sehingga pada urin ditemukan adanya protein. Albuminuria dapat terjadi akibat kurangnya asupan air ke dalam tubuh sehingga memperberat kerja ginjal. Mengkonsumsi terlalu banyak protein, kalsium, dan vitamin C dapat membuat glomerulus harus bekerja lebih keras sehingga meningkatkan resiko kerusakannya.
Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah albuminuria adalah dengan mengatur jumlah garam dan protein yang dikonsumsi serta pola hidup sehat untuk mengatur keseimbangan gizi. 4. Hematuria. Hematuria adalah penyakit yang ditandai dengan adanya sel-sel darah merah pada urin. Penyebab penyakit hematuria adalah: 1. Pada saluran kemih terdapat gesekan dengan batu ginjal. 2. Infeksi pada saluran kemih. Upaya pencegahan hematuria yaitu: 1. Segera buang air kecil ketika ingin buang air kecil. 2. Membersihkan tempat keluarnya urin dari arah depan ke belakang atau menghindari masuknya bakteri dari dubur. Dan yang ketiga, memperbanyak minum air putih. Ketika seseorang sakit hematuria, maka penanganan yang diberikan adalah dengan memberikan antibiotik untuk membersihkan infeksi bakteri pada saluran kemih. Kelima, diabetes insipidus. Diabetes insipidus adalah penyakit yang disebabkan oleh kekurangan hormon ADH atau hormon antidiuretik. Kondisi tersebut menyebabkan tubuh tidak dapat menyerap air yang masuk ke dalam tubuh, sehingga penderita akan sering buang air kecil secara terus-menerus. Upaya untuk penderita diabetes insipidus adalah dengan memberikan suntikan hormon antidiuretik sehingga dapat mempertahankan pengeluaran urin secara normal. Keenam, kanker ginjal. Kanker ginjal adalah penyakit yang timbul akibat pertumbuhan sel pada ginjal yang tidak terkontrol di sepanjang tubulus dalam ginjal. Hal ini dapat menyebabkan adanya darah pada urin, kerusakan ginjal, dan juga dapat mempengaruhi kerja organ lainnya jika kanker ini menyebar, sehingga dapat menyebabkan kematian. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan menghindari penggunaan bahan-bahan kimia yang memicu kanker. 7. Jerawat. Jerawat atau akne vulgaris adalah penyakit yang kondisi kulitnya ditandai dengan terjadinya penyumbatan dan peradangan pada kelenjar minyak. Jerawat dapat timbul karena kurangnya menjaga kebersihan kulit, sehingga berpotensi menjadi penumpukan kotoran dan kulit mati. Faktor hormonal yang merangsang kelenjar minyak pada kulit, penggunaan kosmetik yang berlebihan, dan mengandung minyak dapat berpotensi menyumbatkan pori-pori. Konsumsi makanan berlemak secara berlebihan juga dapat menimbulkan jerawat. Jerawat pada umumnya dapat muncul pada wajah, leher, atau punggung. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan membersihkan wajah secara rutin, menghindari makanan berlemak, dan lebih banyak mengkonsumsi buah-buahan, serta menjaga aktivitas tubuh.
8. Biang keringat. Biang keringat terjadi karena kelenjar keringat tersumbat oleh sel-sel kulit mati yang tidak dapat terbuang secara sempurna. Orang yang tinggal di daerah tropis dan lembab akan lebih mudah terkena biang keringat. Biasanya anggota badan yang terkena biang keringat adalah pada bagian leher, punggung, dan dada. Biang keringat ini dapat mengenai siapa saja, baik pada anak-anak, remaja, ataupun orang tua. Upaya pencegahan yang dilakukan adalah 1. Menjaga kebersihan kulit. 2. Menggunakan pakaian yang longgar dan mudah menyerap keringat. 3. Jika kulit berkeringat, segera keringkan dengan tisu atau handuk kering. 4. Jika terkena biang keringat, langsung diberikan salep atau bedak biang keringat. Nah, adik-adik, demikianlah materi kita kali ini. Jangan lupa bantu like, komen, subscribe, dan tekan tanda loncengnya agar video ini dapat berkelanjutan. Sampai jumpa pada materi getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, sampai bertemu kembali.